Selamat malam, perkenalkan nama saya Rina Tiwariska Napitu dengan NIM 201231311055 dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan melakukan uji one sample t-test. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam ujinya, kita harus mengetahui konsep dasar uji one sample t-test. Uji one sample t-test disebut juga dengan uji T satu sampel. Tujuan uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif, yakni mendeskripsikan data dalam bentuk angka. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Kita masuk ke contoh soal uji one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah berikut. Berikut adalah data yang diambil secara acak oleh peneliti. Analisis data penelitian dengan SPSS. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Melakukan uji one sample t-test dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan analisis dan terdiri dari input, analyze, dan output. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Kita masuk ke variabel view dan pada variabel name kita menuliskan hasil. Pada desimal kita menuliskan angka 1. Dan pada label kita menuliskan hasil belajar. Mengapa pada desimal kita menuliskan angka 1? Karena pada data yang telah dipilih secara acak memiliki satu angka di belakang koma, maka kita menuliskan angka 1. Jadi, jika memiliki 2 angka di belakang koma, kita akan menuliskan 2. Semua variabel tidak perlu diganti dan kita masuk ke data view. Pada variabel hasil, kita memasukkan data yang sudah ada di Excel. Lalu kita memindahkan ke SPSS. Setelah data sudah tersusun sampai 12, kita masuk ke Analyze dan kita memilih deskripsi statistik, lalu Explore. Lalu hasil belajar kita masukkan ke dalam Dependent List. Lalu pada Plots kita akan memilih Normality Plots with Test, Continue, dan OK. Kita melihat hasil output yang ketiga. Dasar keputusan uji normalitas, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.
Bahkan sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita melihat pada output yang ketiga bahwa signifikasinya 0,368, jadi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Mengapa kita mengambil signifikasi dari Shapiro-Wilk? Karena Shapiro-Wilk berfungsi untuk data yang di bawah 50. Jadi, jika memiliki data lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu, hipotesis penelitian, HO merupakan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS, sama dengan nilai 75. Hipotesis H1 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Setelah itu, kita memasuki uji one sample t-test. Kita masuk ke Analyze. Lalu kita masuk ke dalam Compare Means dan kita memilih one sample t-test. Hasil belajar kita masukkan ke dalam tes variabel dan test value kita memasukkan 75 karena nilai yang akan dibandingkan yaitu 75. Setelah itu kita masuk ke option. Pada konfidensi interval percentage terdapat 95, continue dan OK. Dasar keputusan uji one sample t-test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dilakukan dengan dua cara, yaitu satu membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05, yang kedua membandingkan nilai t hitung dengan t-tabel. Dasar keputusan yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi 2 tailet lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai signifikasi 2 tailet lebih besar dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusan yang diambil karena nilai signifikasi 2 tailet sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas HO ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Lalu, yang kedua, perbandingan nilai T hitung dengan T-tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka HO diterima. Jadi keputusannya yaitu karena nilai T hitung sebesar 3,029 lebih besar dari T-tabel 2,011
201, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 25. Untuk membuktikan bahwa nilai T hitung dengan T-tabel, kita dapat melihatnya pada tabel tersebut. Kita melihat pada DK-nya yaitu 0, pada ujinya yaitu 0,25 dan DK-nya 11. Maka dapatlah 2,201. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.